Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, tanggal 13 September jam setengah 7 malam. Posisi BTC nya tadi sempat turun agak dalam sekejap. Kalau kita cek dari chart hariannya belum ada tanda-tanda bullish, malah kecenderungannya menurun. Kita bisa lihat di sini RSI-nya itu udah jelas ini turun ya. Terus lihat dari candlestick-nya ini juga tetap turun, ini kelihatan di sini belum ada perbaikan itu, tapi kalau dari chart yang harian. Tapi kalau teman-teman lihat dari chart yang 4 jaman, kita lihat dari chart yang 4 jaman itu sebetulnya ada titik pengharapan untuk mentul naik ke atas. Kelihatannya dari mana? Kita lihat, teman-teman cek dari RSI 14, andalan saya RSI 14 simple. Indikator klik RSI, standarnya langsung keluar seperti ini. Ini kelihatan, teman-teman lihat. Ini grafisnya naik. Nih. Ini kelihatan jelas ya. Ini naik. Sementara di chartnya ini, candlestick-nya ini turun. Ini udah jelas ya. Jadi perbedaannya sama yang harian tadi, yang 4 jam kita bisa melihat lebih detail. Nah, candlestick-nya sama kondisinya turun, tapi di RSI-nya per 4 jam naik. Tandanya apa? Itu ada kemungkinan dalam 4 jam, 8 jam, 12 jam, 16 jam, pokoknya kelipatan 4 jam berikutnya ada potensi naik. Naiknya seberapa? Kita bisa lihat dari sini targetnya masih di kisaran sekitar 46.000, atau kalau Fibonacci ada di sekitaran 46.800 sampai 47.000 USDT. Kalau misalnya dilihat dari video-video saya di atas ini sebelumnya, itu kan berarti standar namanya kalau close di 47.000 atau bahkan lebih di time frame harian yang dari kemarin belum pernah kejadian. Yang kejadian di chart yang 4 jaman ini kelihatan di sini ya, tapi belum benar-benar close di 47.000. Nah, ini ada potensi kenaikan dari chart yang 4 jaman. Kalau kita telusurin lagi per 1 jaman itu lebih kelihatan lagi ya. Nah, ini jelas kelihatan nih naik ya, batas bawahnya ini kelihatan. Teman-teman bisa cek batas bawahnya 1 2 3 4 itu tambah naik dari RSI, meskipun candlestick-nya nah ini semakin turun. Di sini kelihatan ya, di sini turun atau sejajar. Nah, di posisi ini selalu saya sering banget tak bahas berulang kali, kalau candlestick-nya turun tapi RSI-nya nggak sepaham tapi naik, namanya divergence positif, yang artinya ada kemungkinan terjadi pembalikan arah dengan lumayan cepat. Nah, ini terjadi di chart yang 1 jaman dan 4 jaman. Harapannya apa? Akan terjadi pembalikan arah yang cepat dan bisa tembus ke close di 47.000, dan itu mudah-mudahan terjadi di yang harian, chart yang harian ini ya. Nah, di sini belum kejadian, ini posisi belum kejadian ya, tapi sudah terjadi di chart yang time frame 1 jaman dan 4 jaman. Harapannya apa? Supaya terjadi di chart yang harian ini dan itu mengkonfirmasi pembalikan arah, mudah-mudahan ke 47.000 atau bahkan lebih. Dan bisa juga dilihat dari indikator lainnya seperti akumulasi distribusi. Itu bisa dicek dari sini. Nah, ini akumulasi distribusinya gimana? Kita fokusnya di waktu turun ya. Nah, chartnya di 4 jaman sama naik. Artinya apa? Ada orang akumulasi di sini, meskipun harganya cenderung mendatar atau sedikit menurun di chart yang 4 jaman ini, orang-orang pada beli ya, ngumpulin. Artinya apa? Jadi masih banyak yang berharap untuk naik dan sudah tidak kayak dulu panic selling yang turun sampai 30.000, di bawah 30.000 bahkan. Ini yang 42.000 ini mungkin ya, mungkin hanya dilakukan oleh instansi atau oknum yang pengen jual, jadi nggak mewakili semuanya. Sudah tidak terjadi panic selling, dan ini terlihat dari proses akumulasi masih naik, dan di 1 jaman jelas terlihat itu juga naik ya. Ini jelas kelihatan banget. Nah, ini harapannya bisa terlihat dengan jelas di charts yang 1 jaman. Ini tadi jaman di sini
Ini bisa terlihat banget, habis turun dalam di sini, ini malah cenderung naik. Nah, harapannya yang RSI dan yang candlestick ngikutin ada potensi kenaikan, konfirmasi setelah tembus titik ini, garis ini tutup di atas garis ini 46.000 sekian, saya buletin 47.000, close di 47.000 ke atas. Itu ada potensi membalikan arah. Dan yang menariknya di sini adalah hubungannya BTC ini chartnya dengan BTT atau BitTorrent. Kita cek ya, BitTorrent. Hubungannya di mana? Jadi sebelum masuk ke BitTorrent, kalau kita lihat chartnya ini yang 4 jaman, fokus di pas penurunannya ya. Nah, ini di penurunannya ini saya buatin candlestick lagi. Nah, ini saya hapus biar jelas. Teman-teman bisa cek di sini. Ini kalau Bitcoin itu range-nya harganya dari tanggal 7 ya. Padahal waktu itu kan 1 hari turun dalam. Dari tanggal 7 titik atas dan titik bawahnya ditarik Fibonacci. Bitcoin itu ada di area ini 0,382 sama 0,236. Ini teman-teman lihat dulu dengan seksama ya. Ini nanti saya bandingin sama BTT. Cuman di area sini 0,236 sama ini. Kita lanjut ke BTT. Korelasinya apa sih sama BTT sebetulnya BTC ini? Jadi di BTT ini gerakannya juga ngikutin BTC. Patokannya apa? Kalau kita lihat di sini pergerakannya ini mirip. Jadi lihat di RSI-nya juga sama. RSI-nya sudah pembalikan arah, naik. Harganya, kalau di BTT ini yang ajaib apa? Dia nggak kayak BTC. Udah cenderung agak naik malah. Kalau kita lihat dari sini, trennya ya. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya sama BTC ya. Kalau BTC tadi sideways cenderung turun, BTT nggak, cenderung naik. Kita lihat di akumulasi distribusinya, posisinya juga sama. Ini juga mirip kayak BTC, naik juga, tapi bedanya di candlestick ini, dia cenderung naik. Ini positifnya apa? Kita cek lagi di sini. Jadi tadi patokannya kan tanggal 7 September. Nah, ini titik tertingginya di sini untuk BTT sebelum dianjlokin karena BTC-nya juga anjlok. Nah, perbedaannya sama BTC di sini. Jadi areanya BTT, kalau BTC tadi sampai di bawah sini 0,236 ini, BTT hanya di kisaran 0,382 sampai titik setengah. Itu artinya apa? Turunnya nggak sedalam BTC dan pentulan naiknya lebih tinggi dari BTC. Jadi dia sempat recovery, makanya arahnya naik. Berita bagusnya adalah, jadi ketika ini turun, dia ngikutin BTC turun, tapi tidak sedalam BTC. Dan harapannya kalau terjadi pembalikan arah, BTC-nya naik. Ada kemungkinan kalau hanya membaca dari chart seperti ini, ada kemungkinan BTT-nya naiknya lebih tinggi dibanding kenaikan BTC. Dan harapannya apa? Karena kemarin sempat di kisaran 0,00053, kalau dirupiahin itu sekitar 80-an atau 80-an lebih sedikit ya kira-kira. Harapannya kembali lagi ke pembahasan BTT di atas sebelum BTC-nya anjlok, bisa break 80-nya di sini. Dan harapannya bisa segera sampai ke 100 lagi atau bahkan di time frame yang 1 harian tembus high-nya yang sebelumnya di sini. Ini patokannya kalau BTC-nya naik, bukan naik ke 47.000 ya, tapi naik break kembali ke level 50.000 lagi. Harapannya BTT-nya udah ke level ini 100, hampir mendekati 200 tertingginya kemarin. Patokannya kalau sekali lagi dari sini ya, dari kondisi sekarang ini akumulasi terjadi di BTT. Ini bisa lihat di sini. Kalau di BTC dari chart hariannya, ini posisi akumulasinya tidak sepanjang ini bahkan. Jadi di BTT ini akumulasinya besar-besaran. Oke, semoga ini membantu menjelaskan supaya yang punya BTT nggak usah cemas. Ini koreksi itu wajar,
namanya mau naik lebih tinggi harus ada koreksi dulu, karena semakin turunnya semakin dalam, pantulan naiknya juga semakin tinggi. Itu udah hukum alamnya di charts ini, jadi nggak usah cemas. Mudah-mudahan segera ke 80 lagi, atau bahkan tembus 100, atau bahkan tembus level ke 200 kalau lihat dari potensinya yang ada sekarang. Oke, segini dulu. Salam cuan cuk.